Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama dengan saya di channel Lebih Service. Tak yang tentunya saya berikan edukasi ya tentang kerusakan rice cooker seperti ini. Ada banyak uploadan yang saya sudah buat ya teman-teman. Cuman masih ada banyak pertanyaan. Baru kali ini saya akan buatkan ya. Untuk pertanyaan yang saya respon adalah menanyakan kenapa rice cooker saya itu bang nasinya hangus ya. Nah, jadi kita mesti harus tahu ya teman-teman, seperti yang saya uraikan di rice cooker itu ada namanya yang bagian penanak nasi, artinya memasak nasi. Setelah nasinya masak, kemudian nasinya itu hangat ya, dipanasin jadi hangat. Nah, nanti saya akan uraikan semua sekalian secara lengkapnya ya teman-teman. Tapi saya akan terfokus dulu ke pertanyaan yang menanyakan kenapa nasinya bisa gosong ya. Oke, nah saya akan jawab ya. Nasi kenapa gosong itu disebabkan karena ini teman-teman. Perhatikan otomatis yang ada di tengah ini ya. Nah, anggaplah ini dia sudah terbawa ya. Sebentar saya buka dulu. Seperti ini ya. Ntar saya buka ya. Nah, anggaplah ini dia terbawa ya teman-teman ya. Ini kan ada wadah di dalam sini ya kalau mau untuk memasak nasi ya. Nah, ini kan tidak ada wadahnya ya. Saya tekan aja seperti ini, anggaplah dia terbawa ya. Nah, perhatikan ya. Nah, pada saat terbawa seperti ini kan ini kan ada untuk on kan ya. Nah, seperti ini bisa teman-teman lihat ya enggak? Bisa ya. Nah, ini saya on kan. Bentar. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kan dia sudah on seperti ini teman-teman. Nah, kenapa nasinya bisa gosong? Yang rusak itu adalah biasanya bagian otomatis ini. Nah, ini otomatis ini maunya pada saat nasi sudah matang, ini seperti ini. Nah, dia tidak off ya teman-teman. Anggaplah seperti ini ya. Ini ntar saya tutup dulu. Anggaplah seperti ini ya. Jadi pada saat kita tekan seperti ini teman-teman ya. Nah, ini maunya harus naik dulu ya teman-teman, seperti ini. Baru bisa ya. Ntar naikin saja seperti ini. Coba ya. Nah, ini ya. Anggaplah dia terbeban, kita tarik seperti itu karena ini kan sudah tertekan dari atas ya, sehingga dia posisinya seperti ini. Nah, pada saat kita tekan seperti ini, nah ini dia memasak ya. Nah, kenapa nasinya bisa gosong? Karena ini tidak bermain, sudah tidak bermain lagi ya teman-teman ya. Nah, dia tidak akan kembali seperti ini, dia lekatnya terus seperti ini. Nah, yang rusak itu adalah otomatis ini. Nah, kita akan buka ini otomatisnya teman-teman, kita akan lihat ya. Tapi sebelum saya buka, saya uraikan juga, perhatikan saklar yang ada di sini teman-teman. Nah, kadang saklar ini juga mengalami kerusakan ya. Ini kan di sini pelatungnya dia rapat ya. Kita lihatin rapat ya. Nah, ini yang menekan seperti ini teman-teman. Ini. Nah, itu dia tekan seperti itu. Ya, seperti ini. Saya ukur dulu dengan menggunakan apometer ya, apa dia nyambung kalau seperti itu. Ntar di skala buzzer saja kita ukur kedua pinnya ya, seperti ini. Coba ya, saya tekan ke bawah. Nah, oke. Nah, ini kalau dia tertekan seperti ini, dia on ya teman-teman. Artinya pada saat dia tertekan yang ini, maka dia ada dalam posisi off ya. Nah, ini perlu dicek juga teman-teman. Walaupun dia sudah tertekan seperti ini, tapi dia masih dalam posisi on ya. Nah, ini kan di posisi off, ini masih dalam kondisi bagus ya. Nah, kalau ditekan seperti ini, maka dia akan berbunyi apometer saya. Nah, berarti posisi on off-nya ini bagus ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga teman-teman ya, kenapa nasinya bisa sering gosong ya. Nah, sekarang kita akan buka otomatisnya ya. Ini cara bukanya cukup teman-teman tekan aja ini, dia akan keluar ya. Ntar ya, kita keluarin dulu. Kita akan kupas tuntas ya. Nih, ini tekan dulu atas ini, kita tekan ya. Nah, yang sebelahnya udah keluar, lalu teman-teman putar ya untuk ini supaya bisa keluar ya. Kita putar. Nah, udah lepas ya. Kita tinggalkan dulu ini sini. Nah, kita terfokus ke sini. Nah, ini ya. Oke, teman-teman bisa ganti saja kalau di online ya teman-teman, ini sangat murah harganya ya. Mulai dari 5 ribuan sampai 10 ribuan ya. Nah,
Bisa juga teman-teman perhatikan untuk peri ini ya. Ini peri ini harus bagus, tidak patah ya. Nah, ini bisa juga patah teman-teman, rapuh. Kenapa rapuh? Karena sering panas ya. Sehingga besi ini rapuh. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan juga. Dan yang paling sangat penting adalah ini. Ini ya, perhatikan ya, otomatis yang bagus ya, seperti ini. Nah, nanti pada saat nasinya matang, maka metal yang ada dalam ini otomatis yang ini ya teman-teman, ada kan metal di bagian dalam ini, dia akan tertarik ke atas seperti ini, menandakan mengatur untuk elemen yang besar yang memasak itu dalam posisi off ya. Ini elemen ini teman-teman, dalam sini ini itu yang mengatur ya. Nah, yang panas nanti itu setelah nasinya matang, yang ini tengah-tengah ini teman-teman. Nah, itulah nasinya. Kenapa ada pertanyaan juga, nasi saya sudah matang tapi nggak panas ya teman-teman. Cek aja elemen yang ada di tengah ini, kemudian cek yang paling sering itu yang error adalah termostatnya yang error ya teman-teman ya. Dan perlu teman-teman cek juga elemennya. Nasi sering basi, panas tapi sering cepat basi. Nah, ini teman-teman cek elemen di bagian atas penutup ini. Oke ya teman-teman ya, saya rasa inilah penjelasan saya atau jawaban saya tentang pertanyaan kenapa nasi saya sering gosong teman-teman ya. Dan untuk cara pasangnya ini perhatikan juga teman-teman. Pernah dapat kasus satu ya dari pelanggan mengganti sendiri otomatis seperti ini, tapi cara pasangnya salah. Nah, saya akan perlihatkan ya cara pasang yang benar. Ini kan per ada yang kecil dan ada yang besar ya. Yang kecilnya di bagian sini teman-teman. Nah, ini nggak sama loh ya, penglihatan saya ini nggak sama ya, ini besar ini kecil ya, jadi dia posisinya seperti ini. Oke, perhatikan per ini ya teman-teman ya, jangan sampai patah ya. Ini sangat mudah patah karena dia kan panas ya teman-teman, sering dapat panas, jadi mungkin dia rapuh ya. Oke, kita akan pasang ya, pasang seperti ini ya. Posisi pasangnya seperti ini teman-teman, biarnya di bagian bawah ya. Nah, kita cocokkan di sini. Kita melihatin ya, saya fokuskan dulu kembali. Nah, ini perhatikan ya, tidak blur ya gambarnya. Oke, kita masukkan dulu ini teman-teman. Nah, kalau sudah terkait seperti itu ini, lalu kita akan putar cari ini posisinya ya. Ini kan ada pengancing ya teman-teman. Nah, ini seperti ini ya, anda kelihatan ya. Nah, ini ada pengancingnya ya. Pengancingnya ini teman-teman, nanti teman-teman tekuk seperti ini ya, supaya dia nggak turun ya. Nah, saya tutup dulu. Memasang kancing seperti ini juga jangan terlalu ditekuk seperti ini teman-teman. Nah, pernah dapat kasus ya teman-teman, pasang kancingnya seperti ini ditekuk ya. Ini nggak boleh seperti ini, karena kalau seperti itu dia nggak bermain ya teman-teman ya. Percaya saja nggak bermain pastinya. Ini kan maunya bermain ya. Ntar agak blur gambarnya, goyang-goyang juga. Nih, anggaplah ini saya buka ya. Aduh. Nah, ini harus bermain ya. Nah, dia pasangnya itu seperti ini teman-teman, lalu dia tekuk, makanya ini nggak bermain ya. Nah, itu nggak boleh juga ya. Nah, itu pasti nasinya akan gosong ya teman-teman, karena dia kan tertekan terus seperti ini. Ini maunya dia akan bermain seperti ini. Ini bagusnya letakkan ini teman-teman, ini itu pas-pas ya. Nah, seperti ini. Oke, nanti saya akan benarin ya. Ini mau ditekuk-tekuk sedikit, dan ini juga tekuk-tekuk sedikit. Nah, posisinya seperti ini. Harus bermain ya teman-teman ya, nggak boleh nggak bermain ya. Kalau ini kayak seperti ini kan dia nyangkut ini teman-teman ya. Ini nggak boleh seperti ini. Nah, ini masih mau dibenahi ya. Nanti kita menggunakan tang lancip aja seperti ini. Nah, ini juga. Ups, hampir jatuh HP saya juga teman-teman. Nah, licin ya. Oke, ini. Nah, ini belum bisa, ada nyangkut ya. Jadi usahakan tidak boleh nyangkut ya. Kalau nyangkut
ini biasanya juga mengakibatkan nasinya sering gosong ya. Ntar nggak boleh nyangkut ya. Nah ini ya. Nah oke, ini posisi sebenarnya teman-teman ya. Seperti itu ya untuk kasus nasi yang sering gosong. Ganti aja otomatisnya, atau perhatikan pairnya ya. Kalau misalkan dia patah kan nggak mungkin juga ada pair yang aja dijual ya. Biasanya dia jual murah ke warganya ya. Di online saya lihat harganya 5.000 sampai 10 ribuan ya. Teman-teman bisa langsung ganti saja. Dan perhatikan juga untuk saklar on off ini teman-teman ya. Pastikan dia berfungsi dengan benar ya. Oke, saya rasa cukup ya. Demikian dari saya channel Label Service untuk kasus ini teman-teman ya. Sering terjadi dia mati total. Sudah saya cek ini untuk air fuse nya, sorry, tremo fuse nya ini putus ya teman-teman ya. Bisa saya melakukan pergantian, lalu harus cooker ini kembali nyala dengan normal. Saya rasa cukup ya. Demikian dari saya channel Label Service tentang pertanyaan kenapa rice cooker saya nasinya sering gosong. Teman-teman bisa cek otomatis yang saya perlihatkan yang ada di tengah ini teman-teman ya. Ini oke, cukup demikian dari saya dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.